Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Halo, welcome back. Gimana kabar kalian semua setelah 2 minggu aku nggak update video di sini? Kenapa? Karena aku habis liburan, yay! Aku habis liburan, ya bertamasya lah ya. Karena tiap hari kerja terus, jadi ya butuh refreshing aja sebentar. Dan aku baru sempat bikin lagi videonya. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat, happy-happy ya. Tema kali ini adalah apa yang membuat dia kepikiran kamu terus gitu ya. Agak bucin ya temanya ya. Kok kepikiran terus, kenapa gitu ya. Oke, ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Kayaknya kemarin aku sempat baca ya, ada beberapa yang chat itu di kontak admin YouTube ini, kok Kak Dinda menghilang gitu ya. Gak menghilang ya, karena emang gak sempet aja gitu bikin video. Tadinya itu pas aku berangkat ke airport ya, tiba-tiba aku ingat, oh iya aku mau bikin video YouTube nanti pas lagi aku di Bali kalau aku sempat. Akhirnya aku ambil lagi itu beberapa deck yang biasa aku mau pakai buat video, aku ambil banyak banget, aku bawa itu semua kartu-kartu itu ke Bali, tapi unfortunately aku malah nggak sempat buat bikin video apapun. Aku tuh sebenarnya di Bali itu kan sendirian awalnya niatnya, ya emang beneran mau pergi sendirian aja karena ya teman-teman aku sibuk gitu ya. Akhirnya aku pikir ya udah aku masih bisa tetap kerja atau bikin video di sana ya kan, karena sendirian. Tapi ternyata pas di sana teman-teman aku tuh ada yang nyusul, ada yang datang, ada yang lagi maraton dan sebagainya. Akhirnya ketemu beberapa teman aku di sana. Jadi ya aku hektik liburan, jadi nggak bisa dibikin video ya. Padahal aku tuh udah banyak banget bawa kartu, bener-bener berat banget. Dan ternyata aku nggak sempat gitu loh bikin video. Kerja, tetap reading, tetap balesin klien ya. Sampai malam gitu ya, sampai jam 2 atau jam 3. Walaupun aku liburan, jam 2 jam 3 pagi tuh aku masih balesin questions ya klien. Tapi aku nggak sempat buat bikin video ya. Yaudah, nggak apa-apa. Yang penting aku udah kembali dengan dengan aku yang sudah lebih fresh lagi. Semoga ya tiap hari aku bisa bikin video. Oke, itu aja. Maaf kalau intronya agak sedikit panjang ya. Kan kita kangen-kangenan dulu dong ya nggak sih? Oh ya, kita bakalan cek energi seseorang ya. Aku bakal kasih waktu kalian untuk ngebayangin seseorang yang kita mau cek energinya. Karena temanya apa yang membuat dia kepikiran kamu terus kan. Oke, silakan. Udah, kita langsung mulai ya. Apa yang membuat dia kepikiran kamu terus? Kayaknya dia tuh suka stalkingin kamu. Kalian bisa lihat di sini tuh ada kartu. Aku nggak tahu sih kalian bisa lihat atau enggak. Nah, ini tuh ada kartu yang menunjukkan orang ini tuh kayak lagi tiduran. Ini tuh mungkin malam hari karena di sini kartunya gelap ya. Beda sama ini. Kalian bisa lihat ini kan putih terang, ini tuh gelap. Ini tuh di malam hari. Atau suasananya tuh kayak lagi gelap. Dia tuh mungkin kepo atau stalking kamu. Karena di sini ada gambar ini handphone, dia kayak lagi pegang handphone gitu ya di tangannya. Entah dia stalking kamu, entah dia nungguin chat dari kamu, atau dia nunggu kamu hubungi dia. Bisa jadi kalau kalian nggak komunikasi mungkin aja dia nungguin ya, atau sesimpel dia kepoin kamu aja sih, atau stalking kamu aja ya, di saat dia lagi nggak ada kerjaan atau di saat jam-jam istirahat. WIB gitu kan, waktu Indonesia bagian galau, waktu Indonesia bagian overthinking gitu ya. Nah, yang membuat dia kepikiran kamu terus, sebenarnya ada hal yang mendasar kenapa dia kepikiran kamu. Jadi dia kayak ada kebingungan gitu loh ya, bingung kenapa ya.
aku yang ngomong, aku yang tanya lagi gitu kan. Tapi pasti kalian tuh tahu kan, ini kita berbagi ya. Aku nggak tahu, kamu juga nggak tahu ya, kita sama-sama nggak tahu. Gimana sih Kak Dinda kok nggak tahu, kan justru orang kesini cari pencerahan ya kan. Ya udah gitu, santai-santai ya, ini kan baru awal-awal, kita sama-sama ya nyimaknya. Aku juga kan nggak tahu ya, sama-sama baru lihat nih kartunya yang keluar. Nah ini tuh kayak dia lagi kebingungan, dia bingung mungkin ya harus kayak gimana ke kamu. Ini nih kayak pikirannya tuh berubah-ubah. Kalau aku lihat tuh kayak ada dua sisi. Misalnya pertama dia mau hubungi kamu, terus di lain sisi kayak nggak usah hubungin deh gitu. Jadi kayak berubah nih pikirannya, kayak gampang berubah-ubah, masih berubah-ubah. Atau misalnya dia kayak pengen chat kamu, gak usah deh. Nah jadi kayak berubah-ubah gitu loh. Makanya aku lihat di sini tuh dia kayak orang kebingungan ya. Di satu sisi pikiran dia positif, di satu sisi pikirannya dia negatif. Ya aku lihatnya gitu, kayak ada sesuatu perbedaan ya. Jadi kayak in between lah ya, di tengah-tengah negatif dan positif. Jadi ya kayak orang kebingungan gitu kan, kayak orang lagi bimbang di persimpangan. Kamu itu memenangkan hatinya, cie. Jadi misalnya gini, let's say dia punya beberapa pilihan ya selain kamu. Misalnya dia dekat sama beberapa cewek atau beberapa cowok gitu ya, ada beberapa pilihan ya, option. Tapi kamu tuh memenangkan hatinya gitu. Dia ngerasa kamu tuh best of the best, cie. Atau dia ngerasa kamu tuh yang terbaik ya, atau paling bisa mengambil hatinya gitu. Kamu tuh yang sudah mencuri hatinya dibandingkan yang lain. Contoh misalnya dia menganggap kamu paling cantik. Banyak yang cantik gitu, banyak yang ganteng, tapi dia ngerasa kamu yang paling gitu ya, yang paling menarik, paling bisa, atau sudah mencuri hatinya. Kayak you are number one gitu loh di hatinya ya. Dan kamu tuh lebih bersinar, lebih glow up dibanding yang lain-lain. Dia ngeliat kamu lebih terang gitu ya. Entah apa yang bikin kamu terlihat lebih terang di mata dia, entah value, entah kelebihan kamu, atau kamu memang ya cantik atau ganteng, entah kamu memang punya inner beauty atau apa. Nah itu ada beberapa hal yang bikin kamu tuh lebih terang dia lihat dari beberapa yang lainnya. Dan kamu tuh bikin dia dia merasa kamu itu sesuatu ya, anggaplah kamu objek gitu ya. Anggaplah kamu sesuatu, jadi kayak dia pengen meraih kamu, pengen mendapatkan kamu, pengen memiliki kamu ya. Ibaratnya kamu objek yang pengen dia miliki gitu loh. Dia pengen miliki, dia pengen mendapatkan. Ya intinya anggaplah kamu sebagai tujuan dia tuh kamu, dan dia pengen memiliki kamu. Nah gitu maksudnya ya. Dan aku ngerasa feelingnya dia juga lebih ke kamu. Misalnya ada beberapa cewek atau beberapa cowok yang deketin dia, anggaplah ya dia suka gitu ya, sama yang lainnya suka, tapi feelingnya dia ini lebih besar ke kamu. Nah gitu maksudnya ya. Yang membuat dia kepikiran kamu terus adalah beberapa kalian ini sudah mapan, sudah dewasa, dan kalian tuh kayaknya karirnya bagus. Gimana nih maksudnya? Apakah dia matre? Gimana ya? Ya mungkin karir kamu yang bagus itu bikin dia dia merasa kamu udah cukup stabil mungkin dalam finansial, atau kamu sudah cukup bagus, sudah cukup mapan. Ya istilahnya kamu udah punya karir yang bagus gitu. Jadi apa yang membuat dia kepikiran kamu terus? Mungkin karir atau pekerjaan kamu itu dipertimbangkan di mata dia. Misalnya ada yang deketin dia itu karirnya ya biasa aja, tapi kamu lebih baik, pastilah dia milih kamu. Seperti itu maksud aku ya. Dan kamu tuh kayak mancing-mancing dia. Aku nggak ngerti ini maksudnya apa, gini. Contoh kamu bikin status atau bikin story gitu. Dia ngerasa terpancing untuk melihat status kamu di sosial media, atau untuk melihat kamu posting apa sih, atau kamu update apa sih, atau ya dia ngerasa terpancing, jadi pengen ngobrol, pengen tanya, pengen komunikasi, jadi ada rasa penasaran gitu.
Jadi kenapa dia kepikiran kamu terus? Ya itu, karena kamu ada update status di sosial media atau kamu posting apa di sosial media. Ya jadi bikin dia kepikiran, aduh kamu update nih, lihat nggak ya, atau nggak usah, atau apa. Itu kan kepikiran dong jadinya, aduh komen nggak ya, aduh lihat nggak ya, dia posting apa gitu, update apa. Atau ya mungkin dia juga kepo sama kamu, jadinya dia kepikiran, kamu hari ini ada posting apa ya, atau ada update apa ya. Ada beberapa dari mereka tuh yang nungguin kamu. Bisa nunggunya tuh secara emang dia nungguin kamu ya, atau nunggu kamu hubungin dia, nunggu kamu chat dia, atau ya memang dia nunggu kayak kamu kok hari ini belum update status ya di sosial media ya, kamu kok hari ini belum posting apa-apa ya di sosial media ya gitu. Jadi dia kayak nungguin gitu loh ya. Nunggu-nunggu ya, kok nggak update-update ya. Karena beberapa orang tuh ya, sejak zaman sosial media tuh kalau update sesuatu tuh jadi kayak ajang buat komunikasi ya, untuk open atau mulai komunikasi. Jadi dia update sesuatu nih, aku komen aku tanya atau apa gitu. Banyak yang kayak gitu kan. Dan banyak banget orang tuh yang merit. Aku pernah dengar beberapa orang merit itu karena awalnya dekatnya dari sosial media. Awalnya dari apa? Yaitu dari komen-komenan story atau status. Lama-lama deket, kenal, terus PDKT, ketemu, jalan, meet up, akhirnya serius. Itu beberapa ada yang kayak gitu klienku ya. Jadi istilahnya sosial media itu nggak selalu buruk ya. Ya tergantung bijaknya kita aja dalam menggunakan, pasti ada manfaatnya ya. Contohnya ini aku punya YouTube, kalian bisa dapat pencerahan kan? Oke lanjut ya. Nah apa yang membuat dia kepikiran kamu terus adalah kamu tuh cantik deh kayaknya. Kamu cantik atau kamu ganteng, jadi kamu menarik gitu. Apa ya, kayak dia terngiang-ngiang wajah kamu, nggak bisa lupa aja gitu sama wajah kamu yang cantik dan ganteng itu ya. Dan dia ngerasa banyak banget persamaannya tuh banyak kayak kamu. Contoh, dia ngeliat kamu cuek nih, dia ngeliat kamu sifat karakternya cuek misalnya, terus kayak gengsian atau apalagi ya, apa sih ya, pokoknya sifat-sifat kamu deh. Nah dia ngelihatnya tuh kayak mirip banget sih, kamu tuh kayak dia gitu. Ternyata ya mungkin sama-sama gengsian, sama-sama cuek gitu kan. Sama-sama ego gitu, jadinya ya udah gitu. Jadi dia ngerasa kok sama ya, kok mirip ya karakternya ya, kok jadi ngeliat diri sendiri gitu kelihatannya ya. Dan ada juga yang membuat dia kepikiran kamu terus, ada yang bikin dia tuh jadi introspeksi. Contoh gini, dia pernah ngelakuin salah sama kamu, jadi dia kepikiran kamu terus. Aduh, aku punya salah nih sama dia, aduh aku belum minta maaf nih, aduh aku salah nih, dia masih marah atau enggak ya. Nah kayak gitu, dia pernah bikin salah, akhirnya ada efeknya, entah dia belum minta maaf, entah dia ngerasa bersalah, atau dia ngerasa kamu masih marah. Itu yang bikin dia kepikiran terus dan jadi kayak overthinking gitu ujung-ujungnya ya. Ada yang ngerasa kayak capek. Kenapa capek ya? Mungkin hubungan kalian tuh stuck di situ-situ aja, nggak banyak kemajuan, nggak ada perubahan. Jadi dia ngerasa capek banget deh ini hubungannya di sini-sini aja gitu. Jadi kepikiran, pasti dong. Kepikirannya karena mungkin dia ngerasa kamu nggak action, kamu pasif, atau kamu diam aja. Atau mungkin dia juga kayak gitu kali ya. Jadi yang dia pikirin adalah, aduh capek deh hubungannya nggak ada kemajuan, mending stop aja deh, mending cari yang lain aja deh. Nah itu yang bikin dia jadi bimbang, ini maju atau mundur gitu, karena stuck di tempat aja. Pasti jadi kepikiran, karena salah satunya mungkin ada yang pasif atau nggak mau action gitu ya. Apalagi kalau ada yang gengsian gitu kan, kepikiran, aduh gengsi banget nih, mau deket tapi nggak mau hubungi duluan gitu, pasti kan kepikiran terus ya. Dan yang membuat kepikiran terus adalah kamu kayaknya cukup sibuk. Dia ngerasa gini, aduh kamu kayaknya sibuk deh, kayaknya. Jadi karena kesibukan kamu itu,
Dia ngerasa dia tuh dicuekin sama kamu karena kamu sibuk, banyak aktivitas, banyak pekerjaan, jadi dia ngerasa kamu cuek banget gitu, atau kamu nggak perhatian, nggak care, atau kamu nggak peduli sama dia gitu, atau kamu udah lupa sama dia. Menurut dia sih gitu ya. Jadi kayak yang membuat dia kepikiran adalah kesibukan kamu. Dia tahu, dia berpikir kamu sibuk dan dia ngerasa kamu cuek banget sama dia. Kenapa cuek, kenapa lupa, kenapa nggak perhatian, ya karena kesibukan kamu itu ya. Yang membuat dia kepikiran kamu terus adalah dia itu, aku nggak ngerti hubungan kalian apa, cuma dia kayak khawatir gitu loh, khawatir kayak kamu udah makan atau belum ya, kamu kepikiran dia atau enggak, kepikiran masalah kalian atau enggak, seandainya kalian punya masalah. Jadi kayak dia mikir kamu bisa tidur atau enggak, kamu udah makan atau enggak. Nah, kenapa aku tanya kayak gitu? Karena di sini ada tuh, have you eaten? Ya kan? You are acting like a big ass baby. Jadi kayak dia ngerasa, aduh kamu nih, misalnya ya, ini contohnya kalau kalian ada masalah lah. Aku yakin beberapa dari kalian pasti ada masalah. Kenapa? Karena kalau orang nggak punya masalah tuh nggak mungkin liatin tarot. Kayak ngapain liat tarot, orang nggak ada masalah gitu. Kebanyakan kan yang punya masalah, makanya cari pencerahan di tarot. Ya, karena kalian ada masalah, jadi dia ngerasa ini kamu kepikiran nggak sama masalah kalian, ini kamu makannya bener atau enggak, ini kamu sakit atau enggak, ini kamu tidurnya gimana gitu, kamu tidurnya kurang atau enggak, atau kepikiran masalah. Orang kalau punya masalah kan pasti kepikiran, jadi malas makan, terus kurang istirahat, kurang tidur ya kan. Nah, di sini ada have you eaten sama get some sleep gitu ya. Makanya aku ngerasanya kayak dia kepikiran itu, kayak dia care banget, khawatir. Intinya sih dia khawatir atau cemas ya. Ini ada beberapa ya, ada beberapa kartu. Aku jelasin dulu. Ini ada beberapa kartu dengan bahasa Inggris, tapi aku nggak mengartikan sesuai arti yang sebenarnya ya. Aku ambil beberapa poin dan kodenya aja untuk menyesuaikan sama temanya kita gitu ya. Aku jelasin, siapa tahu ada yang baru pertama kali lihat kan video-video aku, belum paham gimana cara aku membaca seperti biasa gitu ya. Nah, yang membuat dia kepikiran kamu adalah ada hal-hal yang terjadi tiba-tiba, kayak ada shocking moment yang terjadi terus dia kepikiran. Misalnya apa ya? Contoh, ada suatu kejadian, nah tiba-tiba kalian renggang, tiba-tiba kalian konflik atau ribut. Nah, itu yang bikin dia kepikiran terus tuh hal itu yang terjadi tiba-tiba, terus kalian tiba-tiba tengkar, konflik atau diam-diaman. Nah, karena itu ya, itu yang bikin dia kepikiran. Jadi lebih ke masalahnya ya, masalah atau sesuatu yang terjadi, dan dia kepikiran itu banget, hal tersebut ya. Terus apa lagi ya, dan dia berpikir kayak kamu nungguin dia atau enggak ya gitu, kayak kamu mau nggak ya dihubungi sama dia, kamu nungguin dia buat kontak kamu atau enggak, kamu nungguin chat dia atau enggak. Itu yang dia pikirin, kayak kamu tuh nungguin dia atau enggak, atau kamu tuh berharap sama dia atau enggak. Jadi ini aku ngerasa kayak seseorang yang bimbang gitu loh. Jadi ini orang tuh kayak berpikir kamu tuh masih mengharapkan dia atau sebenarnya udah gak mau sama dia gitu. Jadi dia bingung. Mungkin dia tidak mendapatkan jawaban itu ya, kayak dia gak bisa ngelihat atau membaca kamu. Sebenarnya kamu tuh masih mau atau enggak sama dia. Jadi yang aku tangkap adalah dia berpikir, ini kamu nungguin dia atau enggak sih sebenarnya gitu ya. Dan di sini kenapa dia kepikiran kamu terus? Karena ada cinta yang kurasakan. Di sini ada love. Itu tadi aku nyanyi lagu Kahitna ya. Nah, di sini ada love. Jadi kayak kenapa dia kepikiran kamu terus ya? Karena ada feeling, ada perasaan, ada cinta, ada love ya. Makanya jadi dia thinking about you terus gitu ya. Thinking of you terus ya. Ya kalau ada cinta, ada feeling, ada perasaan kan nggak bisa dibohongin ya. Perasaan itu susah loh, kita sulit buat membohongi perasaan. Kita nih nggak mau mikirin, tapi hati kepikiran terus kan susah juga ya kan. Kita nggak mau cinta atau punya perasaan sama seseorang, tapi hati kita
nggak bisa diatur gitu kan. Ternyata hati kita memilih dia, atau hati kita tuh kepincutnya sama siapa, falling in love-nya tuh sama siapa. Nah itu kan nggak bisa diatur. Kenapa kepikiran terus? Ya karena ada cinta. Berarti karena dia punya perasaan sama kamu, dia punya feeling sama kamu. Ya kalian juga pasti punya feeling sama dia kan. Kalau kamu nggak punya feeling, kamu nggak bakalan repot-repot lihat video tarot buat kepoin dia. Berarti sebenarnya kalian tuh sama-sama ada feeling, tau nggak? Loh kok emosi? Iya, jadi kenapa gitu loh. Jadi kalau aku lihat kenapa, apa yang membuat dia kepikiran kamu terus, ya karena dia ada feeling, ada perasaan sama kamu, ada cinta ya. Tapi kalian ada masalah, aku lihatnya di sini. Apa yang membuat dia kepikiran kamu terus? Kayaknya kamu pernah melakukan sesuatu ke dia, itu bikin dia kayak terngiang-ngiang atau susah buat lupain hal itu. Misalnya kamu pernah nge-treat dia yang bikin hati dia itu tersentuh, atau yang bikin dia kayak susah gitu buat lupain kamu. Misalnya kamu pernah kasih dia sesuatu, kamu pernah kasih dia perhatian atau barang, atau kamu pernah ngomong ke dia sesuatu atau kata-kata yang bikin hati dia tuh tersentuh. Nah itu yang bikin dia kepikiran. Pokoknya ada something sweet, sesuatu yang manis yang dia kayak dia tuh menyimpan di memorinya. Susah. Jadi yang bikin dia kepikiran sebenarnya hal-hal yang kamu lakuin, atau perlakuan kamu ke dia, atau cara kamu nge-treat dia. Jadi kayak dia kepikirannya tuh itu. Jadi bukan cuma kamunya, tapi dia kepikiran sama apa yang udah pernah kamu lakuin ke dia gitu ya. Dan mungkin kalian pernah punya rencana atau plan. Jadi kayak entah kamu yang punya rencana atau dia, intinya ya kalian sama-sama punya rencana atau punya plan yang akan kalian lakuin bersama. Itu dia bikin dia kepikiran. Contoh, kalian pernah misalnya ya ada keinginan buat menikah, atau ada keinginan buat menjalin hubungan yang serius. Ini kalian udah omongin nih, misalnya nanti tahun depan atau 2 tahun lagi kita married ya, atau serius atau apa gitu ya. Atau kita bikin bisnis bareng atau apalah gitu ya. Nah, jadi dia mikirnya kita tuh sempat punya planning loh gitu, kita pernah berencana mau menikah atau apa. Nah itu jadi yang dia kepikiran adalah planning itu, rencana-rencana yang pernah kalian ungkapkan, yang kalian rencanakan ya, itu deh pokoknya. Dan ada juga sih yang membuat dia kepikiran, mungkin kamu pernah ini ya, kayak beliin dia sesuatu. Jadi ini menyangkut materi ya. Jadi ya mungkin dia ngerasa kamu perhatian atau care sama dia. Entah kamu pernah kasih uang ke dia, entah kamu pernah minjemin uang, entah kamu pernah beliin dia sesuatu yang pricey atau mahal, atau sesuatu yang menurut dia tuh kayak effort banget gitu kamu. Nah ini berkaitan sama materi. Jadi dia ngerasa kamu pernah mengeluarkan materi yang cukup banyak mungkin buat dia. Jadi dia ngerasa kamu care atau perhatian sama dia ya. Apalagi kalau sebelumnya nggak pernah ada orang yang seperhatian itu gitu ya. Tapi kamu pernah se-effort itu sama dia. Jadi dia kepikiran, keingetan terus ya. Ini ya, kalian tuh kayak, aku nggak ngerti nih, tiba-tiba aku mau ngomong kalau kalian tuh imut banget atau manis-manis banget ketika kalian tersenyum. Ada loh beberapa orang tuh, kebanyakan sih cowok ya, cowok tuh suka banget sama cewek-cewek yang senyumnya manis gitu. Jadi kayak cowok banyak yang suka sama cewek-cewek yang kalau lagi tersenyum tuh cantik banget. Jadi yang bikin dia kepikiran adalah your smile, kayak pas lagi kamu tersenyum itu dia kepikiran kayak kamu tuh cantik banget mungkin ya. Kebanyakan sih cowok ya. Kenapa aku bilang senyum cantik? Karena kebanyakan cowok yang suka sama senyum cantiknya atau senyum manisnya seorang wanita gitu. Kayaknya kalau wanita jarang deh yang bilang cowok ganteng kalau lagi tersenyum, jarang. Biasanya tuh cewek yang cantik pas lagi tersenyum gitu ya. Nah yang bikin dia kepikiran kamu terus, ada kayak dia ngerasa ketarik terus loh.
Entah kamu yang mikirin dia, jadi dia ketarik energinya ke kamu, atau ya malah atau dia ya yang kepikiran kamu terus. Jadi kalian energinya kayak saling tarik menarik gitu di sini. Sebenarnya beberapa dari mereka tuh udah coba kayak menenangkan diri, nggak apa ya, mencoba untuk lebih tenang, mencoba untuk nggak gangguin kamu mungkin, tapi entah gimana semakin dia menenangkan diri, malah pikiran dia tentang kamu tuh malah kepikiran terus gitu. Padahal dia udah coba buat tenangin diri, udah coba buat nggak mau ngelakuin hal-hal yang bikin memperkeruh keadaan, tapi kenapa pas ketika dia menenangkan diri malah dia kepikiran kamu terus. Itu sungguh aneh ya. Dia coba buat ngelupain atau nenangin diri, tapi ternyata malah kepikirannya tuh kamu terus gitu ya. Dan beberapa dari mereka mikirnya gini, kok kamu cuek banget ya sama dia gitu. Kok dia cuek, ternyata kamu juga ikutan cuek. Kok dia cuek, ternyata kamu juga diamin dia. Dia diem, malah kamu lebih diem lagi gitu. Jadi dia ngerasa harusnya ketika dia diem atau cuek, kamu tuh cari dia atau hubungi dia gitu. Tapi kenapa malah jadi kamu diemin dia juga gitu. Jadi dia ngerasa apa kamu sibuk, apa kamu nggak peduli sama dia, atau kamu nggak mau tahu tentang dia lagi, atau memang kamu udah nggak peduli sama dia. Itu dia mempertanyakan itu. Jadi intinya kayak kamu kenapa ya cuek sama dia gitu, kok kamu kenapa ya kayak nggak peduli gitu, padahal dia udah coba misalnya pancing-pancing atau bikin status atau apa, tapi kok kamu cuek. Jadi yang bikin dia kepikiran kamu terus adalah kamu kenapa cuek sama dia, kamu kenapa cuekin dia. Itu yang dia pertanyakan. Atau udah gak cinta lagi, atau udah gak peduli, atau memang sibuk gitu ya. Yang membuat dia kepikiran kamu terus di saat kayaknya dia lagi berdoa. Beberapa dari mereka itu suka berdoa atau suka ibadah mungkin ya. Ya sesimpel berdoa aja deh. Nah ketika dia lagi berdoa dia ingat kamu. Jadi ada beberapa dari mereka yang menyebut nama kamu di dalam doanya. Cie ya. Positif banget ya ingatnya pas lagi doa gitu kan. Jadi beberapa dari mereka suka berdoa atau suka ibadah, jadi ingat atau kepikiran kamu, jadi akhirnya menyebut nama kamu juga di dalam doanya ya. Oke, ini aku langsung aja. Apa yang membuat dia kepikiran kamu terus? Kayaknya kalian pernah ketemu. Entah di pertemuan yang mana atau pertemuan keberapa, itu yang bikin dia kepikiran. Mungkin ada pertemuan kalian yang entah di pertemuan itu kalian ngapain, ngelakuin apa atau gimana, entah kamu atau dianya, tapi dia bikin kepikiran terus gitu pertemuan kalian itu. Anggaplah gini lah, di beberapa pertemuan kalian dia teringat 1 atau 2 momen, atau ya bisa momen atau bisa dia ingat lah 1 atau 2 pertemuan kalian itu yang bikin dia tuh kepikiran terus. Jadi kayak bener nih, ini release your guilt. Jadi kayak dia ngerasa ada perasaan bersalah di situ. Kalian pernah ketemu, nah itu dia ngerasa bersalah di situ. Entah perlakuan dia ke kamu, entah kata-kata dia ke kamu, entah ada hal yang bikin kalian sama-sama emosi atau marah, itu dia kepikiran. Dari pertemuan itu dia ngerasa melakukan salah, atau ada kata-kata yang salah, atau bikin marah atau emosi. Dia kayak pengen baik-baikin kamu gitu loh, istilahnya gini. Mungkin ya kalau dia mau bilang kayak, aku salah ya kemarin, aku ngelakuin ini ya pas kita ketemu itu, aku salah ya, kayak aku minta maaf ya gitu. Jadi kayak apa ya, yang aku lihat tuh kayak kalau dari gesture, ini kan ada gambar nih ya, aku lihat dari gambar, kalau aku lihat dari gesture, jadi kayak dia pengen baik-baikin kamu gitu loh. Baik-baikin, ya let's say ya dia mau minta maaf juga, maafin aku ya gitu. Intinya kayak mau baik-baikin kamu atau mau cari perhatian kamu lagi. Misalnya kamu cuek sama dia, tapi dia kayak pengen cari perhatian kamu gitu loh, supaya kamu melihat dia lagi gitu. Kamu cuek, udah berpaling, udah nggak peduli, tapi dia pengennya kamu sini dong, lihat aku lagi dong, perhatian lagi sama aku gitu. Jangan cuek, jangan nggak peduli, aku mau minta maaf ya gitu.
Pokoknya dia ngerasa kayak ada rasa bersalah di pertemuan itu atau di momen itu. Ya, apalagi ya, yang bikin dia kepikiran kamu terus adalah dia ngerasa kamu baik-baik aja, mungkin kamu happy, mungkin entah dia tahu dari mana kamu baik-baik aja atau kamu happy. Dia ngerasa kok kamu baik-baik aja ya, kok kamu kayak gak nyariin dia, kok kamu kayak gak hubungin atau gak cari-cari dia. Jadi dia ngerasa jangan-jangan kamu udah bahagia nih, atau kamu udah deket sama siapa, udah deket sama yang lain, atau udah lupa sama dia, atau udah punya hubungan sama yang lain. Jadi kayak dia wondering aja gitu, ini kamu happy gak sih gak ada dia di samping kamu? Ini kamu happy gak sih berjauhan atau gak komunikasi lagi? Itu maksudnya. Jadi dia ngerasa kok kamu baik-baik aja, kok kamu happy-happy aja tanpa dia. Dia jadi kayak wondering dan bertanya-tanya, penasaran ya. Kamu baik-baik aja nggak ya selama nggak ada dia gitu. Atau dia penasaran kayak kok kamu santai-santai aja nggak komunikasi sama dia, atau kamu santai-santai aja berjauhan sama dia gitu ya. Yang membuat dia kepikiran kamu terus adalah kayak apa ya, ada hal-hal yang kamu lakuin dan dia ngerasa kok kamu cuek banget, kok kamu tetap kayak bekerja seperti biasa, kok kamu kayak kemana-mana seperti biasa, kamu tetap main, tetap pergi, tetap bekerja. Mungkin dia lihat ya dari status atau updatean kamu di sosial media, jadi dia ngerasa kayak kok kamu fine-fine aja tanpa dia, kok kamu tetap sibuk-sibuk aja. Jadi dia mikirnya kok kamu kayak nggak galau, kok kamu kayak sehat-sehat aja, kok kamu happy-happy aja. Padahal mungkin dia segalau itu kali ya. Tapi dia ngerasa kok kamu baik-baik aja gitu ya. Padahal dia nggak tahu ya, kamu ternyata juga galau, tapi kamu tuh cari pencerahannya di tarot gitu ya, untuk mengetahui tentang dia ya kan. Kalau dia kan cuma kepoin kamu dari sosial media, dia ngerasa kamu baik-baik aja. Padahal mungkin kamu juga rapuh ya kan. Padahal kamu mungkin juga malam-malam tetap nangis ya kan. Nah, yang membuat dia kepikiran kamu terus adalah kamu tuh masih jadi prioritas pertamanya dia. Jadi dia ngerasa entah dia sayang sama kamu, entah dia memang nggak bisa lupain atau nggak bisa lepas dari kamu. Yang aku lihat di sini adalah kamu tuh masih jadi prioritas pertamanya. Ibaratnya apa ya kalau kayak gitu? Karena aku ngerasa kan nggak mungkin kan semua kalian itu punya hubungan. Bisa aja kalian PDKT atau deket doang gitu. Tapi entah gimana dia sudah menjadikan kamu tuh prioritas pertamanya, prioritas utama, first priority. Jadi secara sadar atau nggak sadar, dia menempatkan kamu tuh nomor satu atau sepenting itu kamu dibandingin yang lainnya. Jadi ibaratnya apa ya, walaupun kalian ada masalah, dia tetap tuh kepikiran kayak ini kamu baik-baik aja nggak ya, kamu sehat-sehat aja nggak ya, kamu ada masalah atau enggak ya gitu. Nah jadi dia kayak khawatir. Kenapa dia kepikiran kamu terus? Karena dia ngerasa kamu tuh penting, kamu seseorang yang penting, kamu prioritas utamanya dia. Itu ya, jadi dia ngerasa kamu penting, sepenting itu, makanya dia kepikiran kamu terus gitu ya. Dan beberapa ini sih kayak kebaikan kamu, beberapa kalian memang baik, atau kalian pernah melakukan hal-hal baik ke dia, atau dia ngerasa ketika kamu pernah melakukan sesuatu ke dia ngerasa tuh kayak kamu menganggap dia penting. Jadi dia ngerasa kamu tuh baik banget sama dia ya, kamu kayak nunjukin kalau betapa pentingnya dia buat kamu. Jadi itu bikin dia terngiang-ngiang terus gitu. Pernah nggak sih ngerasa dipentingin sama orang ya? Ya jadinya kayak ngerasa karena seseorang menganggap kamu penting, jadi kamu pasti dong ingin memperlakukan dia dengan baik juga gitu. Nah itu dia kenapa dia kepikiran ya, karena kamu penting dan kamu pernah melakukan sesuatu ke dia ya, kamu pernah menunjukkan kalau dia tuh penting buat hidup kamu, sepenting itu buat kamu ya. Nah iya, yang membuat dia kepikiran kamu terus adalah
Ini ya, mungkin aku nggak ngerti kalian ada masalah apa, ada konflik apa. Itu yang bikin dia jadi menyebut kamu di dalam doanya. Tadi kan aku udah bilang kan ya, dia kayak mendoakan kamu. Di sini tuh ada kayak gambarnya lagi, ya. Tapi ini yang lebih relate sih. Tadi kan aku bilang di sini kalau dia pernah doain kamu atau dia menyebut nama kamu di dalam doanya. Tapi ini lebih relate gambarnya. Tuh, ya kan kayak seseorang yang mengangkat tangannya kayak lagi meminta atau lagi berdoa, ya. Kenapa dia kepikiran? Karena mungkin masalah kalian berat atau konflik kalian berat. Dia merasa nggak bisa berbuat apa-apa. Dia nggak action, dia pasif atau dia gengsi atau apa. Salah satu atau satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah berdoa. Dia mendoakan kamu, dia mendoakan hubungan kalian, atau dia mungkin berharap apa dari hubungan kalian atau kalian ada konflik. Tapi intinya dia menyebut nama kamu di dalam doanya, atau dia mendoakan hubungan kalian. Ya sesimpel itu aja, intinya dia berdoa lah gitu, entah doain kamu atau mendoakan hubungan kalian gitu maksud aku. Atau kayak dia meminta ke semesta, atau dia melibatkan Tuhan atau melibatkan semesta di dalam hubungan kalian itu, di dalam hubungan kalian ini. Jadi kayak ada sesuatu yang dia harapkan lah dari hubungan kalian ini gitu ya. Atau dia mungkin meminta keajaiban dari semesta untuk hubungan kalian. Oke, itu aja kayaknya. Maaf ya kalau aku tuh ngomongnya kayak ada terbata-bata atau tiba-tiba berhenti, tiba-tiba kayak gimana, kayak leher aku tuh sakit gitu loh. Mungkin karena udah lama ya nggak bikin video gitu. Jadi kayak udah lama nggak excited. Jadi istilahnya apa ya, leher aku tuh sakit kayak udah lama ini nggak ngomong excited, nggak ngomong kenceng-kenceng atau nggak ngomong keras-keras gitu ya. Biasanya kan ya sering gitu bikin video, terus udah lama 2 minggu nggak bikin, jadi kayak balik normal lagi nih. Mesti dilatih lagi ya lehernya ya pas ngomong ini. Aduh susah deh, kalian nggak bisa relate kalau nggak ngerasain ya. Mungkin nanti ada yang bilang kayak lebay gitu. Ya ngapain lebay gitu, ngapain dibuat-buat. Pokoknya aku say sorry aja kalau misalnya kayak kurang gitu ya aku ngomongnya. Oke, itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Oke, ini zodiak-zodiaknya ya. Ada zodiak Scorpio, Cancer, Libra, Virgo, Pisces, Aries, Capricorn, dan Gemini. Inisial hurufnya mereka yang kepikiran kamu terus ada huruf U, G, Y, I, Q, T, N, P, S, J, D, E, dan O. Kalau misalnya nggak ada inisial hurufnya atau nggak ada zodiaknya, nggak usah baper. Fokus aja di bacaannya, di readingannya ya. Oke, itu aja gengs. Ini tuh agak gelap ya, karena memang aku bikinnya aku sengaja matiin lampu gitu. Tapi it's okay lah, nggak usah dilihat ininya, kalian cukup dengerin suara aku aja. Semoga suaranya nggak ini ya, nggak merusak telinga kalian. Oke, itu aja. Selalu aku tuh nggak bisa kalau nggak bercanda ya. Thank you guys for watching ya. Semoga bermanfaat dan menghibur kalian. Doain aku setiap hari bisa bikin video YouTube. Ya, thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.